Segala sesuatu yang besar dimulai setia mengerjakan yang kecil. Itu sebabnya bersukacitalah mengerjakan hal-hal kecil kalau kamu diminta sama orang tuamu. Bersukacitalah mengerjakan hal kecil kalau kamu diminta sama pimpinanmu. Jangan menggerutu dan mengeluh. Pakai itu, lakukan sebaik mungkin, se-excellent mungkin. Nanti Tuhan sendiri akan mempromosikan Anda. Berlian itu kalau di lumpur, dia tidak akan pernah mengurangi cahayanya. Dia tidak pernah sakit hati, dia tidak pernah merasa rendah diri ketika ada di lumpur. Karena dia mengerti suatu hari orang melihat ada berlian, langsung mengambil dari lumpur dan menaruh di tempat terhormat. Kalau Anda excellent dan mengupgrade diri selalu, nanti mata pemimpinmu akan menaikkan gaji. Maka mata orang-orang di sekitar akan mulai melihat dan kemudian mau coba hijack Anda. Nggak ada orang excellent berada di tempat yang sama. Selalu dia berada di tempat yang lebih baik. Itu sebabnya saya rindu untuk saudara bisa mengupgrade diri. Hardware perlu di-upgrade. Upgrade kesehatanmu, upgrade rohanimu, upgrade keuanganmu, upgrade hubunganmu, dan upgrade karaktermu. Maka engkau akan lihat semua yang ada di depan, yang terbaik akan datang tanpa kamu minta. Saya mau sampaikan dengan tema yaitu the purpose of upgrade. Tujuan daripada upgrade. Saudara, setiap aplikasi mereka terus mengupgrade supaya membuat versi yang lebih bagus, membuat versi yang lebih canggih, membuat versi yang lebih used to it, membuat versi yang lebih powerful. Namun kalau seandainya hardware kita tidak ikut di-upgrade, mengakibatkan akhirnya hardware kita atau gadget kita tidak bisa digunakan sama sekali. Itu sebabnya antara aplikasi dengan gadget atau dengan hardware harus sama-sama di-upgrade. Nah, Tuhan mau untuk kita juga di-upgrade. Pengetahuan mengalami upgrading 2 kali lipat setiap hari. Bahkan semua perekonomian mengalami upgrade, semua bisnis mengalami upgrade. Sama hal, Tuhan coba kita upgrade. Dari yang tadinya hidupnya ugal-ugalan jadi lebih tertib. Yang tadinya kita sombong jadi rendah hati, Tuhan mau untuk kita upgrade juga. Secara kesehatan, yang tadinya mudah sakit-sakitan jadi lebih sehat. Kerinduan Tuhan untuk saudara mengalami upgrading. Gak usah jauh-jauh, kita pun suka dengan namanya upgrade. Kita suka income kita ditambahkan, mengalami upgrade. Kita gak mau pendapatan kita dari bulan ke bulan selalu sama, dari tahun ke tahun selalu sama. Kita pengen punya pendapatan yang meningkat. Nah, semua itu gak bisa terjadi kalau kita gak upgrade. Sama hal, kita juga senang kalau duduk di economy class. Tiba-tiba karena lain dan sebagainya, kursi itu harus diambil orang lain dan kemudian saudara di-upgrade ke business class. Wow, mungkin ada sebagian saudara yang mengalami hal demikian. Dan waktu kita duduk di business class, kita senang ya minta ampun. Bayar ekonomi, duduk dan nikmati bisnis. Bahkan kita juga senang kalau kita terikat dengan hutang. Bisa mengalami kemerdekaan secara finansial. Gak ada yang suka tinggal dalam hutang. Itu semua gak bisa terjadi kalau kita gak pernah mengupgrade diri. Kita gak suka dengan namanya downgrade. Everybody like upgrade, but not everybody like downgrade. Kita gak suka income kita yang tadinya 1 bulan 100 juta, turun jadi 50 juta. Atau income kita yang 10 juta, turun jadi 5 juta. Kita gak suka yang tadinya hidup merdeka jadi mulai terikat dengan hutang. Kita gak suka yang tadinya sehat kemudian kita jadi sakit. Kita gak suka yang tadinya kita punya teman-teman baik lalu kemudian meninggalkan kita, lari daripada kita. Kita gak suka dengan namanya penurunan. Kita suka dengan namanya upgrade. Upgrade itu artinya bertumbuh, memiliki versi yang lebih baik dari semula. Memiliki versi yang lebih sempurna dari sebelumnya. Tapi ketahuilah, sebetulnya
Yang membuat saudara downgrade adalah diri Anda sendiri. Yang membuat kita mengalami downgrade adalah dosa. Roma 3:23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Karena dosa, maka manusia kehilangan kemuliaan Allah. Kata kemuliaan itu artinya kualitasnya Allah. Adam ketika di Taman Eden tidak pernah mengenal namanya sakit penyakit. Tapi karena dia bikin dosa, jadi mengalami yang namanya rasa sakit. Adam waktu sebelum jatuh dalam dosa dia tidak pernah mengalami namanya kekurangan. Tapi begitu dia jatuh dalam dosa, dia mengalami namanya kekurangan. Daud waktu dia hidup berkenan di hadapan Tuhan, gak pernah kalah dalam berperang. Daud sebelum dia jatuh dalam dosa, dia selalu tolong orang sana sini. Namun begitu dia bermain-main dalam dosa, tiduri isi orang, dia dibunuh suaminya. Apa yang terjadi? Dia jadi dikejar-kejar musuh. Dia jadi orang yang selalu minta hospitality sana sini, minta tolong sana sini, minta bantuan sana sini. Dulu sering beri bantuan, dulu sering memberikan hospitality, tapi begitu dia bermain-main dalam dosa, jadi minta bantuan dari tangan orang lain. Bapak, Ibu, Saudara, hidup ini udah susah. Jangan ditambah susah karena perbuatan bodoh kita. Itu sebabnya penting di sini untuk kita menjaga diri kita agar kita jangan mengalami downgrade, melainkan upgrade. Sekarang saya mau bagikan alasan kenapa kita perlu mengupgrade diri. Yang pertama, tujuan daripada kita perlu mengupgrade diri supaya cara kita melihat menjadi berbeda. Cara kita berpikir menjadi lebih luas. Cara kita melihat jauh lebih sempurna. Cara melihat artinya cara pandang. Cara melihat artinya cara berpikir. Cara melihat artinya cara kita merenung. Ketahuilah hidup kita adalah hasil dari apa yang kita renungkan. Kalau kita merenungkan hal-hal yang najis, maka hidup kita jadi najis. Kalau kita memikirkan hal-hal yang optimis, maka masa depan kita optimis. Karena firman Tuhan berkata dalam Amsal 23:7, sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Sama seperti orang melihat dirinya sendiri, demikianlah ia. Sama seperti orang melihat kemampuannya sendiri, demikianlah ia. Kalau Anda melihat diri Anda jelek, maka siapapun akan berpandangan jelek tentang dirimu. Tapi kalau Anda memandang dirimu cakep, siapapun yang ngomongin Anda, gak akan Anda gubris. Saya cakep. Kalau Anda memandang diri Anda gendut, walaupun Anda gak gendut-gendut banget, maka terjadilah sesuai dengan imanmu. Makanya saya gak mau memandang diri saya gembrot. Supaya saya gak terintimidasi ketika salaman dengan saudara. Saya memandang diri saya langsing. Sehingga saya confident ketemu sama saudara. Halo, apa kabar? Happy Sunday, salam sehat. Kalau Anda memandang dirimu pecundang, maka terjadilah bahwa Anda adalah seorang pecundang. Kalau Anda memandang diri Anda membosankan, maka terjadilah memang Anda adalah orang yang membosankan. Kalau Anda memandang diri Anda kreatif, smart, rajin, maka demikian terjadi. Jadi apa yang Anda imani, demikian terjadi. Apa yang Anda renungkan, apa yang Anda lihat, demikian terjadi. Suatu kali
Musa ketika ada di padang gurun, sebelum masuk tanah Kanaan, dia memilih the best of the best dari setiap suku di bangsa Israel. Dari suku Ruben diambil yang terbaik, the best of the best. Dari suku Simeon, dari suku Benyamin, dari suku Yehuda, dari suku 12 masing-masing diambil yang terbaik, the best of the best. Lalu kemudian 12 pengintai ini disuruh melihat tanah yang dijanjikan Tuhan. Dan kemudian memberikan report. Mereka mengintai selama 40 hari. Mereka keliling dari selatan sampai paling utara. Mereka keliling dari barat sampai kepada timur. Sisi seberang daripada sekarang ini negara Jordan. Dan ketika mereka setelah keliling 40 hari. Mereka kembali kepada Musa. Dan mereka menceritakan kepada bangsa Israel. Dan suara dari 12 pengintai terpecah dua. Suara mayoritas 10 dari 10 mengintai. 10 dari 12 pengintai berkata, benar, tanah yang dijanjikan Tuhan itu berlimpah susu dan madu. Buah-buahan sayur-sayuran, penuh dengan anggur, tanah yang baik. Namun orang-orangnya perkasa, kuat, dan gede-gede, raksasa-raksasa. Kita ini bagaikan belalang di hadapan mereka. Bilangan 13 ayat 33, juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa. Dan kami lihat diri kami seperti belalang. Demikian juga mereka terhadap kami. Nah, karena 12 pengintai melihat bahwa dirinya belalang, maka apa saja yang dia lihat jadi besar. Karena sudut pandangnya rendah, maka semua yang dia lihat besar. Beda dengan Yosua dan Kaleb. Dia melihat opportunity yang sama. Susu dan madu, buah-buahan sayur-sayuran, anggur, korma, jelai, delima, gandum dan lain sebagainya. Mereka melihat tempat yang sama. Dan bahkan mereka juga melihat problem yang sama, raksasa-raksasa. Tapi kemudian Yosua dan Kaleb berkata, tidak. Tuhan udah berjanji bahwa kita akan kalahkan mereka. Tuhan berjanji bahwa kita akan lumpuhkan mereka. Wow. Anda bisa lihat di sini ada dua perspektif yang berbeda. Walaupun mereka lihat tantangan yang sama. Walaupun mereka lihat opportunity yang sama. Tapi sudut pandangnya beda. Yang satu melihat dirinya belalang. Tapi yang satu melihat dirinya raksasa. Hal inilah yang membuat akhirnya Yosua dan Kaleb bisa masuk ke tanah perjanjian dan menaklukkan raksasa-raksasa yang ada di tanah Kanaan. Sama seperti Daud. Ketika di mana orang tuanya lagi minta tolong, Daud, Grab yang kita cinta untuk datang, gak datang-datang. Tolong kau antar dulu pizza sama abang-abangmu di medan pertempuran. Daud seperti biasa. Ada seorang pengembala kambing domba orang tuanya. Sebagai seorang tukang delivery. Seorang tukang ojol. Waktu dia bawa itu pizza ke tempat kakaknya. Kakaknya dalam keadaan ketakutan. Raja Saul ketakutan. Semua bangsa Israel ketakutan. Karena ada orang yang besar badannya dari Filistin bernama Goliat. Dan Goliat merendahkan barisan bangsa Israel selama 40 hari, 40 malam. Gak ada orang yang berani untuk berhadapan sekalipun Raja Saul memberikan sebuah iming-iming yang begitu luar biasa. Keluarganya akan dibebaskan pajak. Akan diberikan hadiah yang begitu besar. Dan bahkan akan menikah dengan anak raja. Ketika Daud nyampe di tempat dia memberikan pizza buat kakak-kakaknya. Dia lihat Goliat seorang raksasa yang tidak bersunat menghina Allahnya Daud. Langsung Daud berkata, itu orang berani-berani
menantang Allahku, mari tak pateni mereka. Ayo kita berhadapan. Lalu kemudian kakak-kakak, kamu pandang dirimu dong. You kecil, dia besar. Tingginya Goliat 3 kali lipat dari tingginya Daud. Tapi apa yang terjadi saudara? Karena Daud udah terbiasa. Terbiasa apa? Mengalahkan beruang, singa, dan musuh-musuh yang berusaha untuk menerkam dombanya yang hanya cuma 2-3 ekor. Dia robek mulut singa, dia robek mulut beruang, dia robek mulut serigala. Kemudian begitu dia melihat Goliat yang besar. Berani-beraninya kau menghina Allahku. Kenapa? Karena sudut pandang Daud yang berbeda. Saya mau beritahu sama saudara. Katakanlah bahwa semua raksasa yang ada di depan saudara jauh lebih kecil daripada raksasa yang ada dalam diri saudara. Semua raksasa yang ada di depan mata saudara, semuanya jauh lebih kecil daripada raksasa yang bersama dengan saudara. Yosua dan Kaleb akhirnya sanggup mengalahkan raksasa-raksasa di depannya. Daud sanggup mengalahkan Goliat sebagai raksasa di depannya. Jadi di sini penting untuk kita mengupgrade diri. Saudara tahu waktu Anda mengupgrade diri, Anda jadi punya sudut pandang yang lebih lebar. Waktu saya ada di bawah, maka saya punya cuma daya pandang sampai sejauh mata saya. Mungkin sekitar 800 meter. Tapi kalau saya mengupgrade diri untuk naik ke level yang lebih tinggi, maka saya akan lihat pandangan yang lebih lebar, lebih luas, dan lebih jauh. Jadi penting di sini untuk kita mengupgrade diri dengan cara apa? Merenung firman. Baca firman. Karena firman tidak pernah merendahkan Anda. Tujuan daripada firman ada 3. Membangun, menghibur, dan menasehati. Keluar dari ini, kalau ada yang mengintimidasi, kalau ada yang merendahkan, bukan dari Tuhan. Penting untuk kita sendiri semua untuk melihat dari kacamatanya Tuhan. Penting di sini untuk kita melihat dari angle-nya Tuhan, dari pikirannya Tuhan, dari imannya Tuhan, bukan iman kita yang jauh di bawah. Nah, untuk mengupgrade, mau gak mau Anda harus baca firman agar Anda punya pikirannya Tuhan dan imannya Tuhan. Sebagai contoh, waktu saya kecil, duduk di bangku SD, saya selalu dibully dengan kata-kata Beatle. Teman-teman kelas, kalau saya masuk SD, how are you Beatle? Did you do your homework Beatle? What you gonna do today Beatle? Apa kabar Beatle? Apa yang kamu akan kerjakan Beatle? Dan mengerjakan PR Beatle. Beatle itu bukan pemain musik tahun 1970, tapi Beatle itu artinya bibir tebal. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Terima kasih Anda telah mentertawakan saya. Tapi waktu itu, saya betul-betul melihat dalam diri saya, orang yang punya bibir tebal adalah orang yang tidak beruntung. Karena gak ada yang mau menikah dengan orang jelek seperti kamu. Yang kedua, tidak ada orang yang mau mempekerjakan kamu orang jelek, takut klien pada pergi. Semua teman-teman di kelas bibirnya tipis. Lalu kemudian saya mulai compare. Mama saya bibir gak tebal, papa saya gak tebal, 3 adik kandung saya gak tebal. Kenapa Tuhan kau ciptakan aku tebal? Akhirnya, karena saya terus dibully, saya memutuskan tidak naik kelas. Biar teman yang bully naik kelas, saya tetap tinggal kelas. Puji Tuhan, untuk SMP kelas 3, ada teman baik saya yang bimbing kenal Tuhan.
Sampai akhir saya bertobat terima Yesus. Dan dia berkata begini, Jo, setelah kamu lahir baru dan dibaptis, saya mau kamu baca firman. Supaya kamu bisa punya perspektif ya Tuhan. Kacamatanya Tuhan. Sudut pandangnya Tuhan dan imannya Tuhan. Kamu nyampe ke sana. Saya lagi baca tiap hari. Karena saya targetkan untuk habiskan Alkitab dalam 1 tahun, selesai A sampai Z. Dan kemudian firman Tuhan berkata, kamu biji mata Tuhan. Kamu berharga di mata Tuhan. Kamu mulia di mata Tuhan. Sejak hari itu, setiap kali saya lihat cermin, saya berkata, mirror, mirror on the wall. Who's the finest of the all? Kaca-kaca di jendela. Siapa yang paling ganteng di dunia ini? You are Jojo. Dan puji Tuhan, beberapa tahun kemudian banyak artis-artis yang bibirnya tipis disuntik untuk jadi tebal. Dan sejak hari itu banyak teman-teman berkata, wah kamu beruntung sekali punya Beatle bibir tebal. Karena kamu gak perlu suntik, kamu sudah alami tebal. Saudara, saya beritahu, jangan pernah dengerin mulutnya orang. Karena mereka tidak ada andil dalam menciptakan Anda. Anda perlu mendengarkan mulutnya Tuhan. Karena Tuhanlah yang punya andil untuk engkau ada di planet ini. Dari 1 juta sperma yang masuk di dalam rahim ibumu, semua gugur. 999.000. Hanya cuma 1 Anda yang jadi. Berarti Anda bisa ada di planet ini. Anda lebih dari pemenang. Sudah tahu cara Raja Wali? Ketika dia lihat badai di depan, yang dilakukan sama Raja Wali, dia tidak turun ke bawah. Kalau dia turun ke bawah, dia akan makin tenggelam sama badai. Dia gak balik kucing. Kalau dia balik kucing, maka dia akan mati kelaparan. Jadi buat Raja Wali, lebih baik aku hadapi badai. Lebih baik aku kendarai badai. Daripada aku mati kelaparan. Daripada aku mati karena tergoncang badai. Yang dilakukan sama Raja Wali, dia mengupgrade. Dia terbang lebih tinggi. Sehingga akhirnya dia mengendarai badai. Lihat badai yang memukul dia. Dia mengepakkan sayap. Dia terbang lebih ringan. Kalau Raja Wali gak ketemu badai, dia harus mengeluarkan seluruh tenaganya untuk bisa terbang. Tapi karena ada badai, membuat dia bisa melayang dan terbang lebih jauh. Harusnya Anda bersyukur dengan adanya masalah. Jangan lari dari masalah, tapi Anda kendarai masalah itu. Maka Anda akan sampai kepada tujuan. Yang mengerti katakan amin. Yang kedua, mengapa kita perlu upgrade? Supaya beban lebih ringan. Yang pertama, supaya kita bisa punya kacamatanya Tuhan. Supaya kita bisa punya angle yang lebih luas, lebih jauh out the box. Jangan seperti katak dalam tempurung. Tapi yang kedua, supaya beban ini lebih ringan. Saudara, kalau Anda punya komputer di rumah, lalu kemudian dia mulai hang, yang Anda perlu lakukan coba upgrade software Anda. Suatu kali saya menggunakan Zoom, udah sekitar 1,5 tahun. Lalu kemudian ketika saya sedang ada Zoom meeting, Zoom saya nggak jalan. Kemudian saya bingung, saya udah restart nggak jalan. Lalu kemudian saya telepon staf kami yang bagian IT dan berkata, ini kenapa Zoom nggak jalan? Pak Jojo udah update belum versi yang baru? Wah itu dia nggak pernah diupdate. Makanya nggak jalan Pak. Makanya hang crash. Pak perlu update dulu. Ketika saya update, kemudian saya mulai restart hardware saya, komputer saya. Dan kemudian saya nyalakan aplikasi Zoom itu. Dia nyala lagi. Wow.
Mengupgrade itu membuat akhirnya beban jadi lebih ringan. Sama seperti saudara punya HP. Yang saudara sering kali ambil video, ambil foto, masukin semua aplikasi. Mengakibatkan akhirnya memori Anda penuh. Anda cuma punya dua pilihan. Mendelete semua video-video, beban-beban yang berat. Atau Anda pengen simpen gambar-gambar dan video itu. Pilihan yang kedua adalah Anda mengupgrade memori HP Anda. Ketika Anda mulai mengupgrade memori, maka Anda punya aplikasi. Ketika buka aplikasi WhatsApp jauh lebih ringan. Ketika Anda buka aplikasi Google lebih ringan. Ketika Anda buka aplikasi Google Map lebih ringan. Kenapa berat sekali? Karena Anda nggak meng-clear atau nggak upgrade memorinya. Sama hal, kalau Anda udah biasa ngangkat yang 50 kilo, maka dengan mudah untuk Anda mengangkat yang 40 kilo, 30 kilo, 20 kilo dan 10 kilo. Tapi kalau Anda nggak biasa mengangkat yang 20 kilo, maka amat sulit untuk Anda angkat yang 40 kilo. Makanya penting di sini untuk Anda belajar mengupgrade kemampuanmu supaya masalah yang kau hadapi jadi biasa. Sebagai contoh bangsa Israel. Di mana mereka punya pengalaman 400 tahun sebagai seorang budak. Punya pengalaman 400 tahun sebagai seorang petani. Mereka nggak pernah pegang pedang. Mereka nggak pernah bertempur. Latar belakang mereka bertahun-tahun selama 400 tahun adalah petani dan peternak. Begitu mereka keluar dari tanah perbudakan, lalu sengaja sama Tuhan dikirim musuh-musuh kecil seperti bangsa Amalek. Ternyata Hakim-Hakim 3 ayat 1-2 untuk melatih tangan bangsa Israel yang biasa pegang cangkul jadi pegang pedang. Yang biasa pegang tongkat sebagai seorang gembala jadi pegang senjata. Kenapa? Karena Tuhan tahu bahwa musuhnya di tanah Kanan jauh lebih kuat, jauh lebih mahir, jauh lebih berpengalaman. Itu sebabnya di padang gurun dilatihnya tangan gembala ini menjadi tangan pertempur. Tangan petani ini menjadi tangan petempur. Karena mereka dilatih. Di-upgrade kemampuan mereka. Dari seorang petani jadi seorang pertempur. Dari seorang peternak jadi seorang pertempur. Begitu mereka masuk ke tanah perjanjian. Mereka hadapi raksasa-raksasa. Sepertinya tidak ada beban. Dulu saya siapin firman 1 bulan 1 materi. Dan saya bawa keliling khotbah kemana-mana. Beda kota, beda gereja. Tapi sejak jadi gembala. 1 minggu harus siapkan 4 firman baru. Saya sama Henny. Akhirnya kami banyak merenung. Kami coba banyak belajar. Kami coba banyak baca. Kami coba banyak observasi. Sementara lagi exercise. Otak saya terus muter dan merenungkan satu ayat, mendalaminya. Dan ketika kami jadi gembala, bisa mendeliver yang tadinya 1 materi firman Tuhan dalam 1 bulan. Jadi 4 materi 1 minggu, berarti 1 bulan 16 materi. Apa yang tadi? Karena udah terbiasa nyusun materi. Yang tadinya butuh waktu 1 minggu untuk dapat 1 materi. Maka kemudian mulai berkurang 8 jam 1 materi. Dan kemudian mulai berkurang lagi sekitar 3 jam untuk 1 materi. Udah terbiasa. Walaupun masih tegang. Tadi waktu presiden saya nikmati. Tapi masih ada tegang. Aduh, nanti bagaimana saya ngomong ini, apakah bisa atau bisa dijelaskan. Tapi sekali lagi, saya mau melatih diri kepada hal-hal susah. Maka hal-hal susah akan jadi hal-hal yang gampang dan mudah. Terakhir ketiga, mengapa kita perlu upgrade? Yang pertama, supaya punya sudut pandang yang lebih luas. Yang kedua, supaya bebanmu jauh lebih ringan. Yang ketiga, supaya kita bisa lakukan banyak perkara. Banyak hal. Matius pasal 25 ayat 25 sampai 29. Karena itu
Kata hamba yang punya 1 talenta kepada tuannya, aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah. Ini terimalah kepunyaan Tuhan. Dia balikin karena dia gak menjalankan, dia gak berhasil. Maka jawab Tuhan itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Ayat 28. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikan kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai apapun juga yang ada padanya diambil daripadanya. Nah, waktu itu sang tuan memiliki 3 hamba. Hamba yang pertama diberikan 5 talenta, dan hamba yang kedua diberikan 2 talenta, dan hamba yang terakhir diberikan 1 talenta. Masing-masing diberikan sesuai kesanggupannya. Hamba yang punya 5 talenta, dia coba jalankan dan berhasil menjadi 10 talenta. Hamba yang punya 2 talenta coba jalankan, lalu kemudian dia agak sedikit struggling. Dia konsultasi dengan teman yang punya 5 talenta. Dan teman yang punya 5 talenta, dia berbesar hati. Dia kemudian membantu, mendampingi, mengcoaching hamba yang punya 2 talenta. Dan kemudian berhasil jadi 4 talenta. Sedangkan hamba yang punya 1 talenta, dia coba jalankan dan tidak berkembang. Dia kubur kemampuannya. Perhatikan di sini. Kenapa hamba yang punya 5 talenta yang diberikan tambahan, bukan hamba yang punya 2? Karena dengan time frame yang sama, hamba yang punya 5 jadi 10. Masih nolong hamba yang punya 2 jadi 4. Makanya karena dia mau upgrade diri, karena dia excellent, karena dia setia dalam perkara yang kecil, dan tidak egois dan selfish. Lalu kemudian hamba yang punya 1 talenta itu diambil, diberikan kepada hamba yang menjalankan 5 jadi 10. Saudara, semua yang besar dimulai dari setia mengerjakan yang kecil. Semua yang banyak dari kita setia mengerjakan yang sedikit. Semua yang cepat dimulai dari kita setia mengerjakan yang pelan. Jadi apa yang ada padamu ini, upgrade, kembangkan, tingkatkan, tajamin, lebih powerful lagi. Saudara, mungkin Anda berkata, Pak, Anda bisa mengembalakan gereja hari ini dengan jemaat yang lumayan. Tahukah saudara, tahun 92 saya bertobat terima Yesus sebagai Tuhan yang selamat. Saya kemudian disuruh sama teman saya untuk melayani, ngurusin bangku, beresin bangku. Lalu pindah Australia, kami merintis gereja. Kami kemudian mulai beresin panggung. Lalu saya full time di gereja. Cuci mobil gembala sidang setiap minggu. Saya full time di gereja. Kerjanya apa? Nggak ada mimbar. Nggak ada. Nganterin anak gembala sidang pergi ke sekolah. Pagi-pagi. Jemput sore hari. Diminta untuk saya nganterin makanan. Disuruh-suruh ini dan itu. Saya belajar setia dalam perkara kecil. Sambil belajar mengupgrade diri. Saya ikut komsel. Karena di komsel saya jadi belajar main musik. Di komsel saya belajar nyanyi, bisa mimpin pujian. Di komsel saya belajar untuk sharing firman. Di komsel saya belajar untuk memultiplikasikan. Saya belajar memperhatikan jemaat. Lalu kemudian pulang Indonesia. Tidak ada pintu terbuka, gak banyak di kota-kota besar. Saya belajar berkhotbah di desa-desa kecil. Pergi ke pedalaman-pedalaman. Makanya yayasan mengharapkan bisa ada pedalaman. Kenapa? Dari hasil saya pelayanan terlebih dahulu keliling. Dari desa demi desa. Kenapa saya memulai dari desa-desa? Karena kalau saya khotbah salah, mereka gak komplain atau viralin di dunia maya. Kalau saya khotbah salah di kota langsung diviralin. Udah terbiasa khotbah di desa-desa. Saya mulai melatih diri saya.
bicara di depan pendeta-pendeta dan guru-guru S1, S2. Ketika dipercayakan gereja ini, dengan mudah saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan kepada orang-orang yang pendidikannya SMA, kepada orang-orang yang punya pendidikan S1, kepada orang-orang yang punya pendidikan S2, dan orang-orang yang punya pendidikan S3. Kenapa? Udah terbiasa. Dan Tuhan mulai terus percayakan. Kenapa sampai hari ini kami gak berhenti untuk mengupgrade diri. Merenung, membaca, memperhatikan, memberikan inovasi, servis yang lebih baik dan lain sebagainya. Segala sesuatu yang besar dimulai setia mengerjakan yang kecil. Itu sebabnya bersukacitalah mengerjakan hal-hal kecil. Kalau kamu diminta sama orang tuamu. Bersukacitalah mengerjakan hal-hal kecil kalau kamu diminta sama pimpinanmu. Jangan menggerutu dan mengeluh. Pakai itu, lakukan sebaik mungkin. Se-excellent mungkin. Nanti Tuhan sendiri akan mempromosikan Anda. Hei, berlian itu kalau di lumpur, dia tidak akan pernah mengurangi cahayanya. Dia tidak pernah sakit hati, dia tidak pernah merasa rendah diri ketika ada di lumpur. Karena dia mengerti suatu hari orang melihat ada berlian, langsung mengambil dari lumpur dan menaruh di tempat terhormat. Kalau Anda excellent dan mengupgrade diri selalu, nanti mata pemimpinmu akan menaikkan gaji. Maka mata orang-orang di sekitar akan mulai melihat dan kemudian mau coba hijack Anda. Nggak ada orang excellent berada di tempat yang sama. Selalu dia berada di tempat yang lebih baik. Itu sebabnya saya rindu untuk saudara bisa mengupgrade diri. Hardware perlu di-upgrade. Upgrade kesehatanmu. Upgrade rohanimu. Upgrade keuanganmu. Upgrade hubunganmu. Dan upgrade karaktermu. Maka engkau akan lihat semua yang ada di depan, yang terbaik akan datang tanpa kamu minta. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang telah menginspirasi dan memberkati kami. Belajar mengapa kami perlu upgrade. Supaya sudut pandang kami gak sempit, gak picik, gak kerdil, tapi luas dan lebar. Kami bisa melihat dari imannya Tuhan, kacamatanya Tuhan. Yang kedua, mengapa kami perlu upgrade? Supaya semua pantangan yang kami hadapi jauh lebih ringan. Kami melatih hal ini untuk menjadi used to it, menjadi biasa. Yang ketiga, kenapa kami perlu upgrade? Supaya kami bisa dipercayakan banyak hal. Terima kasih. Memberkati setiap umat-Mu di tempat ini. Biar mereka jadi orang-orang yang punya pandangan optimis. Mereka jadi orang-orang yang tenang dalam menghadapi tantangan. Dan maka mereka menjadi orang-orang yang bisa dipercayakan banyak hal oleh Tuhan. Dan Tuhan jaga supaya mereka tidak menyimpang ke kanan ke kiri. Dan tetap rendah hati ketika mereka ada di atas. Dan mereka tetap mengasihi keluarga. Mereka makin sehat. Mereka makin kuat dalam roh. Mereka makin punya karakter yang makin indah. Demi nama Yesus Kristus. Setiap kita yang sudah diberkati sama-sama katakan, amin.